Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwati fiddin, saudara-saudari grup baca kitab My ID, yang mana semoga Allah merahmati dan memberi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan poin pembahasan tentang rukun Islam. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Faslun arkanul Islam khamsatun. Fasl, poin pembahasan tentang rukun Islam yang 5. Ya. Ketika disebutkan sebagai rukun Islam ada 5. Rukun maknanya adalah asas atau pondasi sesuatu. Ya, disebut rukun. Dan makna Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan rukun Islam. Islam artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Istislamu lillah bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan melakukan amalan ketaatan kepada Allah serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku perbuatan syirik. Sebagaimana dikisahkan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada uswatun hasanah, panutan bagi dirimu atas perbuatan dilakukan oleh Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Inna bura'a," ya, sesungguhnya kami berlepas diri, "minkum wa mimma ta'buduna min dunillah," dari kalian dan apa-apa yang kalian perbuat, ya, dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Kita mengingkari apa yang kalian perbuat dan telah tampak di antara kita dan kalian adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Karena kita tidak menyukai orang berbuat syirik. Kita harus membenci perbuatan syirik tersebut. Abadan hatta tu'minu billahi wahda, dan seterusnya. Ya, permusuhan tersebut akan terus tampak dari kita dengan kalian yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab perbuatan syirik tadi, sampai kalian beriman kepada Allah. Dalam hak muamalah sesama manusia, tentu kita berbuat baik kepada mereka, tapi kita membenci perlakuan atau perbuatan kemaksiatannya. Bukan membenci zat orangnya, ya, secara langsung, tapi kita membenci perbuatan kemaksiatannya. Adapun ketika orang itu orang kafir yang memusuhi orang Islam, ya, maka kita membenci perbuatannya dan membenci orangnya pula. Ya. Kemudian Syekh Salim menyebutkan arkanul Islam khamsah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersaksi bahwa tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Ya, maknanya adalah tidak ada zat, la ilaha haqqun illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad, adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Persaksian ini, kita harus bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah. Para ulama menyebutkan la ilaha haqqun illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika di mana tidak ada Tuhan selain Allah, maka maknanya akan berbahaya. Kita akan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, semua sesembahan berarti Allah. Ini adalah perkara yang berbahaya. Kita harus meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan lain ada, tapi semua batil, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam hal ini, kenapa dua persaksian ini disebutkan menjadi satu, sebagian dalam hadis Jibril. Ya, rukun Islam yang pertama adalah mensaksikan Allah dan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa dijadikan satu rukun? Para ulama menyebutkan kenapa dua persaksian ini dijadikan satu rukun, karena tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan mentauhidkan Allah dan beramal soleh.
Ya, mentauhidkan Allah merupakan konsekuensi dari tauhid kepada Allah. Dan mengikuti sunnah Nabi merupakan konsekuensi dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi dari dua hal ini memiliki makna, ya, maknanya saling terikat sehingga disebut sebagai satu persaksian, satu rukun. Dan persaksian ini selain dilakukan dengan hati, keyakinan hati, dengan lisan dan perbuatan bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia meyakini dengan hati, ya, tetapi tidak mengucapkan dengan lisan dan tidak melakukan dengan perbuatan. Maka ini tidak tepat. Ya, makanya Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, apakah mengucapkan kalimat syahadat ini merupakan syartun atau syatrun? Mengucapkan kalimat syahadat merupakan syarat seseorang masuk Islam atau merupakan separuh sebab seorang ini disebut Islam? Ya. Maka yang tepat wallahu a'lam adalah mengucapkan kalimat syahadat merupakan syarat seseorang disebut sebagai orang Islam. Dia harus mengucapkan dengan lisannya kalau dia adalah dia mempersaksikan Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian lanjutkan, dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan perbuatan, ya, dengan keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan. Ya, yang konsekuensinya adalah dia membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang hak dan menjauhi apa yang beliau larang dan melakukan apa yang beliau perintahkan. Kemudian rukun Islam selanjutnya adalah iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Salat merupakan tiang ibadah dan merupakan amalan badaniyah, ya, yang tampak, yang zahir, yang merupakan amalan yang terbaik, ya, dan tidak ada uzur sedikit pun bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Tidak ada uzur sedikit pun kecuali telah hilang akalnya. Ketika seseorang tidak mampu berdiri, diperintahkan untuk duduk, ya, tidak mampu duduk, berbaring, seterusnya. Ya, kalau sudah tidak mampu semua, maka dia disolatkan, ya, kalau sudah mati. Bahkan para ulama berselisih apa hukumnya seorang yang meninggalkan sholat. Ya, ada yang menyebutkan kafir, telah keluar dari keimanan. Ada yang menyebutkan dia menjadi orang yang fasik. Ketika dia meyakini tidak wajibnya sholat, maka dia telah kufur kepada Allah SWT. Tidak main-main dalam permasalahan sholat. Maka disebutkan dalam suatu ucapan, cukuplah aib bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Para ulama, aibnya apa? Para ulama berselisih dia muslim atau dia fasik. Itu merupakan aib besar. Ya, dan para ulama berselisih apakah sholat yang ditinggalkan itu wajib di qadha atau tidak. Ya, dengan perselisihan yang begitu jauh, kita tidak bahas itu di sini. Kemudian dalilnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian selanjutnya adalah rukun Islam selanjutnya menunaikan zakat. Zakat adalah malun maksus li ta'ifatin maksus, ya, adalah harta khusus yang diberikan kepada orang-orang khusus yang syaratnya sudah sampai haul atau nisabnya. Dan nisabnya dalam permasalahan zakat mal, dalam zakat pertanian lain lagi, ya, dalam zakat hewan ternak pun lain. Nanti ada pembahasan lebih jauh dalam pembahasan kitab yang lebih luas. Dan orang yang berhak menerima zakat itu hanya 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, ya, yang ingin membebaskan dirinya, orang yang terlilit hutang dalam perkara yang mubah, ya, atau dalam perkara kemaksiatan, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bisa menerima uang zakat. Tapi tentu di zaman sekarang sangat banyak sekali orang-orang yang terlilit hutang dengan permasalahan yang kemaksiatan, ya, riba dan semisalnya. Maka nanti kembali ke fatwa para ulama masing-masing. Dan orang yang di jalan Allah, yaitu jihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan. Kemudian rukun Islam selanjutnya adalah shaum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini adalah membatalkan, menjaga diri, al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, yaitu minum, ya, melampiaskan hawa nafsu dan semisalnya, hal-hal yang membatalkan puasa,
maka itu harus dijaga. Entah itu dalam ucapan yang barusan atau dari hal-hal yang diharamkan, menggunjing, ya, ghibah dan yang semisalnya, itu pun bisa menghilangkan pahala puasa. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah dituliskan kepada kalian, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Faedah dari ayat ini adalah, ini merupakan yang pertama, sebagai disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, pentingnya puasa, karena Allah wajibkan kepada kita dan umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan adalah suatu perkara yang agung. Yang kedua adalah, puasa bukanlah suatu perkara yang berat bagi umat ini, dan selainnya kita tidak menganggap puasa adalah ibadah yang berat, karena telah Allah wajibkan bagi kita, dan terlebih dahulu telah Allah wajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Dan faedah selanjutnya yang kami ingat disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah agar seseorang ini bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, rukun Islam yang terakhir, yaitu berhaji ke Baitullahil Haram, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa saja yang mampu. Yaitu maksudnya adalah dia pergi ke Baitullahil Haram ketika dia ini benar-benar mampu. Tujuannya untuk berhaji. Dan haji ini hukumnya fardu ain bagi siapa yang mampu. Maka di sini disebutkan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa saja yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib dia berhutang. Hutang ke sana kemari, hutangnya belum lunas misalkan, maka tidak disebut sebagai orang yang mampu. Haji ini diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitab beliau Kasifatus Saja bahwa haji telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul telah melakukan, kecuali alal khilaf, ulama berselisih apakah Nabi Hud dan Nabi Soleh berhaji atau tidak. Ulama berselisih tentang hal ini. Wallahu a'lam. Dan rukun Islam ini telah disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian Nabi menjelaskan apa itu rukun Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang rukun iman, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena pembahasan ini butuh agak panjang tentunya, dan waktu tidak cukup. Ala kulin, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan para ulama menyebutkan sebagai arkanuddin. Rukunnya agama ada 3. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman, yang ketiga adalah rukun ihsan. Yang dibahas dalam kitabnya adalah rukun iman dan rukun Islam. Dan kita bahas pada pertemuan kali ini berhubungan dengan rukun Islam. Wallahu a'lam. Tentang hal ini. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya tentang Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kekurangan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.